Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menganalisis laporan keuangan dulu, teman-teman, tetapi hanya ingin berdiskusi santai dan menyampaikan opini secara pribadi kepada teman-teman. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih, bahwa saya ini bukan seorang ahli ekonomi ataupun orang yang sudah mendapatkan sertifikat CFA, tetapi saya hanya ingin menyampaikan opini secara sederhana terkait dengan siklus ekonomi yang sedang terjadi dan juga dampaknya terhadap salah satu sektor yang akan kita bahas, yaitu adalah sektor emas. Sebelumnya kan kita tahu nih bahwa 1 tahun kebelakang ini adalah sektor yang booming di sektor batubara, karena permintaannya itu yang sangat signifikan meningkat, yang membuat harga batubara acuan itu juga tinggi, teman-teman. Disebabkan oleh meletusnya perang Rusia dan Ukraina yang membuat Rusia itu membatasi pasokan gas mereka ke negara-negara Eropa, sehingga negara-negara Eropa mencari alternatif lain untuk membangkitkan listrik juga di saat musim dingin pada saat itu. Dan salah satu alternatifnya itu adalah batubara, teman-teman, sehingga permintaan dari Eropa dan berbagai dunia itu juga meningkat dan membuat harganya cepat naik. Ini berdampak pula ke sektor batubara di IHSG kita. Terdapat beberapa saham yang kalau kita lihat itu kinerjanya sangat meningkat sekali karena efek dari batubara ini sendiri. Namun karena sekarang ini sudah ada wacana untuk beralih ke energi hijau atau energi terbarukan, membuat emiten batubara itu sudah mulai ditinggalkan, teman-teman. Dan juga terdapat kabar nih di tahun 2040 atau 2050 di Indonesia sendiri sudah tidak menggunakan batubara sebagai sumber listrik dan menggunakan energi terbarukan. Oke, kan tadi sudah membahas nih soal batubara dan apa sih hubungannya dengan sektor emas. Nah, ini merupakan salah satu cerita yang berbeda lagi, teman-teman. Kenapa saya bilang sektor emas ini menarik di tahun ini? Karena kondisi perekonomian di tahun ini tuh tidak bisa diprediksi. Suku bunga yang masih tinggi dari AS dan juga isu resesi atau hantu resesi itu masih menghantui beberapa negara, terutama negara maju seperti negara-negara di Eropa. Di Asia itu ada Jepang dan Korea. Dan kenapa ini berdampak ke sektor emas? Karena emas itu adalah salah satu instrumen investasi yang dibilang aman, teman-teman. Nilainya tidak terlalu berfluktuasi lah terhadap kondisi ekonomi. Bisa naik tapi tidak terlalu signifikan, turun juga tidak terlalu signifikan. Hal ini membuat sektor emas itu diminati ketika kondisi ekonomis sedang tidak jelas. Dan ini juga salah satu instrumen investasi orang tua zaman dulu ya, dimana orang tua zaman dulu itu lebih suka berinvestasi ke yang low risk atau yang aman seperti emas dan juga properti seperti itu. Dan karena kondisi tersebut, saya menganalisa bahwa sektor emas ini bisa menarik lah di periode ini atau beberapa bulan ke depan. Dan juga isu resesi atau inflasi yang tinggi di beberapa negara itu didukung juga oleh beberapa data, teman-teman, seperti banyaknya PHK yang terjadi nih di negara-negara maju. Bahkan Cina pun PHK massal di Cina, Amerika, dan juga di Indonesia pun juga terjadi PHK massal. Kita tahu bahwa beberapa startup memotong sumber daya manusianya sekitar 20%-an, hampir seperempatnya, teman-teman. Dan juga industri tekstil di Indonesia, kalau teman-teman tahu, ikutin beritanya selama 1 bulan kebelakang ini, banyak yang melakukan PHK karena permintaan akan tekstil itu sedikit, teman-teman, di pasar global. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian ekonomi salah satunya. Sehingga saya bisa beranggapan atau berpendapat jika sektor emas itu bisa menarik sekali. Nah, di Indonesia sendiri itu ada beberapa emiten yang memiliki tambang emas, teman-teman, atau yang beroperasi di sektor emas lah. Beberapa contoh seperti MDKA, Antam, ataupun HRTA, teman-teman. Dan saya sudah mencari data terkait tambang emas yang ada di Indonesia, dan ada beberapa tambang emas besar dimiliki oleh atau diinvestasikan oleh perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Nah, ada tiga tambang emas yang terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan ada beberapa perusahaan terbuka yang menginvestasikan di tambang emas tersebut, seperti MDKA yang memiliki tambang emas di Banyuwangi, Ko yang berinvestasi di perusahaan Aman Mineral, yang Aman Mineral ini memiliki tambang di Batu Hijau, Nusa Tenggara, dan juga Antam, teman-teman, yang memiliki tambang emas di Maluku Utara.
tiga tambang itu merupakan tambang, bisa dibilang tambang terbesar di Indonesia, tambang emas terbesar. Namun jika teman-teman ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut, teman-teman harus menganalisa secara dalam, secara kualitatif dan kuantitatif, apakah harganya sudah mahal, apakah kinerjanya masih bagus, dan apakah secara kesehatan keuangan itu masih baik. Seperti itu. Dan ini bukan sarana teman-teman untuk menjual atau membeli saham, ini sekedar analisa saya pribadi atau sekedar opini saya terkait sektor emas itu sendiri. Menurut pendapat saya sendiri, sektor emas memiliki prospek yang menarik untuk beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Selama kondisi perekonomian masih seperti ini, suku bunga masih tinggi, dan juga ada isu PHK yang akan terus terjadi ke depannya. Gitu aja ya. Jika teman-teman mau memberikan pendapat, kritik, dan saran, silakan di comment section. Dan jika teman-teman ada ide nih soal konten apa yang akan dibuat, tulis aja di comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.